Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga di rumah tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya dipastikan gak galau ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peran IQ dan EQ. Nah, bagaimana peran IQ dan EQ? Bagaimana tingkat kecerdasan? Apa sajakah kecerdasan yang kalian miliki? Dipastikan semoga sudah semua mantap apakah kecerdasan yang sudah dimiliki, sehingga kedepannya kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Begitu. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya dan harus dimiliki oleh semua orang adalah EQ atau emotional quotient. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Karena kecerdasan yang tinggi, kesuksesan yang sangat bagus bisa dalam sekejap saja runtuh tanpa adanya EQ atau emotional quotient. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang AQ atau adversity quotient dan spiritual quotient, yang juga nggak kalah pentingnya. Membahas tentang bagaimana kita bertahan untuk hidup. Apakah kita hanya orang yang berterima dengan apa adanya saja, ataukah kita orang yang terlalu ambisius? Ya, kita bisa lihat nanti tayangan dan penjelasannya. Silakan. Adversity quotient dan spiritual quotient. Materi ini lanjutan dari sebelumnya, yaitu intelligence quotient dan emotional quotient. Oke, biar ada bayangan, mungkin saya akan memberikan beberapa analogi atau gambaran tentang adversity quotient. Coba kita sama-sama jawab pertanyaan berikut dengan baik dan benar ya. Berapa banyak sih siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi gagal dalam meraih prestasi belajar? Ini maksudnya bisa dibayangkan bahwa banyak orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, kepintaran yang tinggi, tapi belum tentu dia bisa mengambil prestasi atau mencapai hal yang dia inginkan. Benar ya? Gitu. Terus juga, mengapa banyak orang yang jelas-jelas cerdas atau berbakat tetapi gagal buat membuktikan potensi dirinya? Jadi banyak orang yang kayaknya tuh berbakat banget tapi dia tuh tidak terlihat mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau untuk mencapai apa yang kita inginkan itu kan pasti butuh proses. Nah, berarti ada apakah selama proses pencapaiannya? Tapi tidak sedikit juga orang yang memiliki IQ tidak tinggi, tetapi justru lebih unggul dalam prestasi belajar, gitu kan? Emang sih kecerdasan itu gak hanya intelektual seperti yang sebelum saya sampaikan, yaitu masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain. Otomatis masih banyak prestasi-prestasi yang lain, ya. Nah, mungkin saja ketika dihadapkan pada kesulitan dan tantangan, hidup kebanyakan manusia menjadi loyo dan tidak berdaya. Gini loh, jadi ada orang yang pintar banget, IQ-nya tinggi, tapi ketika dia punya halangan, rintangan, masalah, dia jadi mundur, dia jadi putus asa. Gitu. Makanya hasilnya dia tidak bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Nah, jadi terlihat banyak orang yang gampang menyerah sebelum berperang. Gitu. Galau duluan atau galaunya kelamaan kan? Jadi, dari hal-hal yang udah saya sampaikan, kalian bisa bayangkan ya, orang yang putus asa, yang mundur, cari zona nyaman, mereka inilah yang dimaksudkan dengan rendah adversity quotient. Gitu. Tuh, udah paham belum sampai sini tentang adversity? Bayangannya ya, intinya orang yang adversity quotient-nya rendah, mereka itu daya juangnya buat hidup tuh lemah, jadi gampang putus asa. Ini artinya
Adversity quotient adalah suatu kemampuan individu untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sampai menemukan jalan keluar, memecahkan berbagai macam permasalahan, mereduksi hambatan dan rintangan dengan mengubah cara berpikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. Jadi gini, orang yang punya adversity quotient-nya tinggi atau kecerdasan bertahan hidupnya tinggi, jadi dia merubah hambatan atau masalahnya itu menjadi hal yang bisa lebih baik gitu. Rintangannya dibuat menjadi motivasinya menjadi lebih baik. Nah, ini ada contoh kasus orang yang punya kecerdasan bertahan hidupnya tinggi banget, Thomas Alva Edison. Ketika akhirnya Thomas Alva Edison dari tahun 1847 sampai dengan 1931 berhasil menemukan baterai yang ringan dan tahan lama. Dia telah melewati 50.000 percobaan dan bekerja selama 20 tahun. Tak heran kan kalau ada yang nanya sama dia, Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali, lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda berhasil? Jadi ternyata sudah 50.000 kali Alva Edison itu melakukan percobaan. Jadi orang pikir itu adalah kegagalan. Tapi kok dia masih yakin dan masih mencoba terus sampai menemukan baterai yang ringan dan tahan lama? Tahu jawabannya Alva Edison? Secara spontan Edison langsung menjawab, berhasil. Bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil. Kini saya tahu 50.000 hal yang tidak berfungsi. Nah, jadi orang yang punya kecerdasan bertahan hidup tinggi, apapun masalahnya, diambil hal baik, diambil pelajaran dari kegagalannya. Bukan gagalnya yang diambil, tapi hal yang dia dapatkan, hal yang dia ketahui dari kegagalan tersebut. Gitu ya. Oke. Karakteristik adversity quotient. Nah, ini ada quitters. Nanti kita bahas satu-satu ya. Quitters itu orang yang berhenti, nggak mau sama sekali untuk menjalani sebuah rintangan. Nah, ini ada lagi campers, atau kalian mungkin pernah dengar yang namanya suka ya berkemah gitu. Ini bahasa naik gunungnya. Ada lagi climbers, orang yang tipikalnya atau karakteristiknya. Nah, oke. Ini yang pertama ada quitters, orang-orang yang berhenti. Quitters itu orang yang sama sekali gak mau ngadepin rintangan, hambatan, masalah. Mereka tuh memilih untuk keluar aja kalau ada masalah. Milih pelarian, milih pelampiasan, menghindari kewajiban. Kayak misalkan dia punya kewajiban untuk belajar, atau dia punya kewajiban untuk jaga perasaan. Kalau quitters mungkin dia akan lari karena nggak sanggup buat mengalami rasa sakit, menghadapi kekecewaan. Nah, kemudian dia mundur dan berhenti apabila menghadapi kesulitan. Dia give up. Itulah quitters, banyak ngeluhnya. Benar kan? Quitters itu mereka itu cenderung berhenti tengah proses pendakian. Wah, masih tinggi banget ya, ini kayak bakalan capek deh, udahlah nggak usah. Begitu yang mereka pikirkan. Jadi gampang putus asa, nyerah, dan sering mengeluh. Yang kalian mungkin akan lihat orangnya nih, lihat deh, dia dari matanya, wah, udah punya antusias, bisa melakukan, ya kan? Bisa nih, mau menghadapi kesulitan. Ini adalah tipe yang kedua. Tapi kalau dia udah menghadapi rintangan, permasalahan, dia nemuin tuh yang namanya tempat yang nyaman. Atau bisa jadi sih dia jenuh dan bosan. Aduh, masalahnya kok gini-gini aja ya. Aduh, kok tempatnya gini aja ya. Karena proses itu nggak mudah buat dilewatin. Nah, si campers ini yang kedua. Orangnya jenuh dan bosan, merasa sudah cukup
mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang ada dan nyaman. Jadi dia lagi nanjak dan daki gunung, terus kayaknya udah deh, kayaknya sampai sini udah cukup lah, kan gue naik gunung. Ya udah, gue camping aja di sini gitu. Camping aja di kaki gunung, nggak apa-apa dong, nggak ke atas kan, yang penting gue udah naik gitu. Itulah si campers. Nah, seorang yang mengira bahwa sukses itu adalah yang penting tidak susah, tidak apa ya, yang penting udah naik kelas, yang penting lulus, meskipun pas-pasan aja, udah punya harta, udah punya jabatan, itu ya udah cukup sukses di dunia, udah cukup, jadi nggak punya pencapaian, udah bisa makan ya udah selesai gitu. Campers, jadi dia nggak bisa membosankan kayak gitu tuh. Nomor 2, campers, orang-orang yang mudah puas karena tercukupi. Apa yang tercukupi? Kebutuhan pokoknya yang tercukupi. Puas dengan mencukupkan diri dan tidak mau mengembangkan diri. Gue udah sekolah, PR gue udah selesai, terus tugas ngerjain, nilai udah KKM, ya udah gitu. Kalau orang campers, nah, terdorong oleh ketakutan dan hanya mencari keamanan dan kenyamanan. Gini, gue sekolah daripada gue di rumah, nyokap bokap gue marah, ayah bunda gue marah, ya udah gue sekolah gitu. Daripada gue nggak punya masa depan, yang penting kan gue sekolah gitu. Jadi cuma cukup kewajibannya aja gitu. Campers itu setidaknya sih memang udah melangkah dan menanggapi tantangan. Tetapi setelah mencapai tahap tertentu, campers berhenti meskipun masih ada kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Misalkan gini, kamu dalam sebuah proyek mau menyelesaikan, di tengah-tengah proyek itu buat jenuh, jelimet, tahu-tahu berantakan. Nah, si campers ini lebih milih kalau ada orang yang bisa diandalkan. Dia pasti melempar ke orang dan tidak menyelesaikan. Coba deh lihat usahanya, dia naik terus, nggak peduli capek kayak apa. Nah, ini dia karakteristik yang ketiga, selalu optimis, melihat peluang-peluang, melihat celah, melihat nokta harapan di balik keputusasaan, selalu bergairah untuk maju. Jadi meskipun dia udah lihat, aduh kayak nggak bisa deh nih, jangan-jangan nggak bisa nih, tapi gue bisa lah, udah jalanin aja dulu, gue usahain aja dulu gitu. Kita lihat akan ada hasilnya apa nanti gitu. Seperti saya bilang tuh, ini namanya climbers, orang yang selalu berupaya mencapai puncak kebutuhan aktualisasi diri. Kerjain aja dulu, selesain dulu aja masalahnya, kita lihat akan ada apa nanti setelah ini gitu. Orang tipe ini menganggap permasalahannya yang ada adalah caranya untuk mendapat kesuksesan. Jadi setiap ada masalah dia nggak pesimis, dia justru malah optimis. Dia berpikir masalah ini malah akan membesarkan dia, masalah tidak akan menjatuhkan atau menghancurkan dia gitu. Jadi diomelin ketika emang suasana harus diomelin. Ketika memang ada waktu untuk klarifikasi jika memang kita dalam keadaan benar. Kalau kita ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Jadi akui kondisi yang sedang kita alami. Tuh lihat, orang yang padahal sedikit lagi dia usaha, sedikit lagi dia akan bisa dapetin apa yang dia inginkan. Coba lihat yang di atas, dia semangat banget. Yang di bawah sedikit banget udah balik lagi. Jadi saya sampaikan, jangan pernah berhenti menyerah untuk mendapatkan apapun dan mengusahakan apapun. Toh kalau memang hasilnya gagal, di prosesnya pasti kalian akan mendapatkan pelajaran apapun itu. Nih, ini ada cara menumbuhkan adversity quotient. Ya, cara menumbuhkan bagaimana kita punya kecerdasan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah explore, gali. Apa yang digali? Potensi kita, apa yang kita punya. Oke, kita ngebahas tentang masalah. Ya, yang dibahas adalah masalah. Apa sih masalahnya? Dari mana masalahnya? Asal usulnya dari mana?
bagaimana masalahnya terjadi, digali terus, bukan terfokus pada galau atau putus asa, tapi yang dicari adalah akar permasalahan dan solusinya. Jadi meskipun dalam keadaan terpojok, dalam keadaan punya masalah, kita berpikir untuk mencari problem solving atau pemecahan masalah. Ini dia, listen. Dengarkan orang lain, dengarkan diri sendiri. Kalau punya masalah, ngomong sama orang, dengarkan apa masukan dari orang. Dengarkan apa yang mau kita inginkan. Akuin apa yang kita inginkan. Gitu ya. Setelah kita menggali masalahnya apa, kita mendengarkan banyak pihak untuk menjadi pertimbangan. Otomatis analisis. Jangan ditelan bulat-bulat, harus dianalisis. Kenapa sih begini? Kenapa saya begini? Oh, mungkin ada faktor begini. Itu orang dewasa. Banyak pertimbangan, tidak langsung membuat kesimpulan. Nah, yang terakhir, lakukan. Apa yang dilakukan? Hasil dari kebijaksanaan yang telah kita lakukan. Saya ulang ya. Dari explore, kita menggali permasalahan, akar permasalahan, penyebabnya, bagaimana cara jalan keluarnya, faktor-faktor dari masalah itu. Itu yang kita cari. Fokus terhadap permasalahan, bukan fokus terhadap putus asa. Yang kedua adalah listen, mendengarkan diri sendiri, mendengarkan orang lain. Kenapa mendengarkan diri sendiri? Kalau memang kita bersalah, akui kalau kita bersalah. Tapi ingat, kalau orang yang bersalah masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke, jadi kesalahan tidak memutuskan asa kalian. Nah, yang ketiga, menganalisis. Apa yang bisa dilakukan, bagaimana yang bisa dilakukan, apa konsekuensinya dari setiap jalan keluar. Yang terakhir, lakukan dengan bijaksana, ya. Nah, jadi dalam proses hidup pasti akan nemuin banyak kendala atau kesulitan. Jadi, jadikan kesulitannya sebagai pemacu keberhasilan. Boleh sedih, tapi durasinya nggak boleh lama. Nggak apa-apa punya masalah, tapi kita masih punya akal sehat buat analisis, buat berpikir lebih jernih. Boleh emosi, tapi dikendalikan. Gitu ya. Dalam hidup pasti ada masalah, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Adalah siapa dia? Siapa kalian? Siapa saya? Yang punya banyak peran, orang yang punya banyak tanggung jawab. Apalagi peran kalian sebagai hambanya Allah. Apa sih tugasnya hamba Allah? Jadi kalau punya masalah, kembalikan sama Allah. Ya. Masih bingung kan? Oke, saya kasih nih 5 tanda bahwa kamu punya spiritual quotient yang tinggi. Yang pertama, bersikap fleksibel dan terbuka. Jadi kalau orang yang punya SQ-nya tinggi, dia easy going aja, nerima kritikan, nerima omongan julid dari orang lain, fleksibel aja, terima aja. Karena apa? Kekurangan itu kan dari kita, tapi kekurangan bisa diperbaiki, kesalahan bisa diperbaiki. Tinggal gimana kita menerima kritikan dan protes dari orang lain. Santai aja, nggak perlu dibahas, nggak perlu diprotes lagi, dan tidak perlu melakukan pembelaan diri selagi itu benar dan tidak merugikan orang lain, ya. Jadi fleksibel aja dan terbuka. Nah, kemudian memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Sadar kalian siapa, posisi kalian apa, tanggung jawabnya gimana, peran kalian siapa, jadi bersikapnya harus bagaimana, gitu. Kemudian mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit. Ingat, penderitaan di hidup itu pasti ada, rasa sakit itu pasti ada.
tinggal gimana kita. Cuma cukup ngerasain, cari jalan keluar. Itu dia, tergantung di mana fokusnya. Kalau fokusnya sama penderitaan, meratapi, mengeluh, itu akan sangat berat banget. Tapi ketika kalian mengalami penderitaan, rasa sakit, fokusnya kalian mencari jalan keluar dan menjadi lebih baik, itu akan beda rasanya. Ya, jadi jangan takut untuk menderita dan sama rasa sakit. Nah, kemudian mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, sama kayak tadi Edison. Berapa kali gagal? Bukan gagalnya, tapi apa yang bisa kalian ambil dari gagal. Gagal dalam berhubungan pertemanan, mungkin ada yang perlu kalian perbaiki. Gagal dalam berhubungan dalam keluarga, misalkan dengan adik, kakak, bukan gagalnya, tapi pelajarannya. Oke. Lagi yang terakhir, kalau SQ-nya tinggi, sering mempertanyakan kenapa manusia diciptakan, apa itu takdir, dan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan. Oke, jadi sekalian sering-sering berpikir tentang hidup, gitu ya. Oke, tugasnya adalah jelaskan dengan perinci bagaimana cara menumbuhkan atau meningkatkan adversity quotient yang tadi udah saya jelaskan sebenarnya. Oke, ditulis ya satu persatu dengan penjelasannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui 4 tipe kecerdasan ya. Yang kedua ini sudah spiritual quotient dan adversity quotient. Yang manakah kalian untuk saat ini? Apakah stuck pada kondisi yang sekarang saja? It's okay kalau misalkan kalian menemukan bahwa indikator atau tanda-tanda yang kalian lihat adalah sekarang misalkan baru yang seperti itu, stuck di tempat saja. Tapi manusia yang beruntung adalah manusia yang terus berubah. Ya, it's okay kalau misalkan yang kalian temui, yang kalian hasil dari identifikasi diri kalian mungkin belum cukup memuaskan. Tapi itulah kuncinya. Jangan puas dengan keadaan diri kalian sendiri. Terus perbaiki diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.